Selamat pagi, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa di Renungan Pagi GKI Cibadak. Dan pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema, yakni segala perkara bersama dengan Tuhan. Sebelumnya, marilah kita buka dulu di dalam doa. Marilah kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan. Kami menyapa Engkau di pagi hari ini, Sang Pemilik hidup kami. Tuhan, biarlah di dalam hari ini ada kekuatan dari Tuhan, terkhusus dari apa yang kami dapatkan dari renungan pagi di hari ini. Sehingga satu hari ini kami jalani, baik itu suka, baik itu duka, dapat kami jalani bersama dengan Tuhan. Maka bersabdalah ya Tuhan, dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap untuk mendengar. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan kita diambil dari Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itulah pembacaan firman Tuhan hari ini, dan berbahagialah kita sekalian yang senantiasa merenungkan dan bersuka cita karena firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, mengenai kata menanggung, apa yang saudara-saudara pikirkan dari kata tersebut? Apakah yang terpikirkan tentang beban? Apakah yang terpikirkan tentang pergumulan yang saat ini sedang saudara-saudara hadapi? Bisa jadi yang terbayangkan dari kata menanggung adalah hal-hal berat seperti itu. Dan terkadang di saat-saat di mana kita tengah bergumul, kata menanggung bukanlah kata yang kita sukai. Karena ini berkenaan dengan kita. Kalau sudah berbicara tentang menanggung, ini kan sesuatu yang harus kita tempuh, kita yang jalani. Nah, saudara-saudara yang terkasih, dalam hidup memang tentunya banyak hal yang terjadi. Sedikit banyak saya bisa bercerita bahwa di tahun ini berbeda dengan tahun-tahun yang sebelumnya, di mana di tahun-tahun yang sebelumnya ada banyak dari saudara-saudara kita sejemaat, baik itu anggota maupun simpatisan, yang dipanggil Tuhan dan kita layani kedukaannya. Namun yang terjadi saat ini adalah banyak dari kerabat, keluarga, orang tua, dari jemaat-jemaat yang memang dipanggil Tuhan oleh karena sakit, ya, oleh karena usia, dan lain sebagainya. Dan hal-hal ini tentunya ketika saya sendiri mendengar, saya sendiri mencoba untuk bercakap-cakap dengan yang berduka, banyak kali terucap bahwa terlalu cepat kedukaan ini berlangsung atau terjadi. Atau bahkan ada beberapa saudara kita yang baru saja berduka langsung menemui kedukaan yang berikutnya, yang mana pasti tidaklah mudah untuk dihadapi. Dan itulah kehidupan. Terkadang sukacita terjadi, tiba-tiba langsung disusul dengan duka. Dan kemudian lambat laun ada suka yang perlahan-lahan muncul di sana-sini, yang sedikit banyak menghibur kita, yang menguatkan kita. Dan bisa saja apa yang terjadi ini ada yang ada di dalam kendali kita. Kita yang menentukan, kita yang melakukan, dan yang menghasilkan hasil itu. Tetapi banyak kali juga seperti yang tadi sudah dikatakan tentang berduka misalnya. Hal itu terjadi di luar dari kendali kita. Dan terkhusus untuk hal-hal yang terjadi di luar kendali kita,
banyak yang merasakan bahwa bukan hanya ini di luar kendali kita, tetapi juga di luar dari kapasitas kita untuk dapat, seperti kata tadi, kita tanggung. Padahal sesuai dengan Filipi 4 ayat 13, dikatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Lalu di manakah bagian kita, saudara-saudara, ketika kita memang menghadapi suasana atau situasi yang silih berganti, yang terkadang datang tanpa kita minta, yang pergi tanpa kita harapkan? Maka marilah kita bersama-sama melihat ayat ini lebih dalam. Bahwa kata menanggung, saudara-saudara yang terkasih, itu juga bisa berarti bertanggung jawab. Kata menanggung memang bisa saja dimaknai tentang membayar harga, tentang memikul beban, ya. Tetapi bahkan menurut KBBI, kata menanggung ini bisa bermakna bertanggung jawab. Lalu apa bedanya kalau kita menghayati untuk menanggung perkara sebagai langkah kita untuk bertanggung jawab? Yakni di dalam setiap apapun yang kita hadapi, yang terjadi, yang katakanlah hidup ini berikan kepada kita, yang menjadi bagian kita adalah supaya kita tetap bertanggung jawab dengan hidup kita. Kalau kita menelisik kembali tentang kondisi di awal-awal pandemi, kita tahu bahwa tingkat kriminalitas meningkat contohnya. Karena apa? Karena banyak orang yang akhirnya diputus pekerjaan. Atau juga ada orang-orang yang sudah tingkat depresinya tinggi, mereka mengidap penyakit yang berbagai macam. Bahkan ada yang dipanggil Tuhan, karena mereka bukan hanya sekedar sakit fisik, tetapi juga sakit secara psikologis. Mereka terluka batinnya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, mari kita saat ini mengingat betul, meresapi betul, bahwa apapun yang terjadi tidak berarti bahwa kita punya pilihan untuk melepaskan tanggung jawab tentang hidup kita. Kitalah orang-orang yang pertama, bahkan mungkin satu-satunya, yang bisa dihadapkan untuk bertanggung jawab dalam hidup kita. Apa contohnya? Bahwa dalam beberapa kali duka cita itu terjadi, Bapak Ibu Saudara, saya melihat saudara-saudara yang kehilangan orang tuanya misalnya. Mereka ternyata saling menjaga. Meskipun mungkin jarak memisahkan, tetapi melalui video call misalnya. Mereka saling menguatkan. Mungkin masih menangis bersama karena masih sama-sama kehilangan. Tetapi bukankah itu yang disebut sebagai bertanggung jawab? Bahwa saudara kita ini tidak melepaskan jati diri dia sebagai saudara, kakak, adik dari saudaranya yang lain, yang juga saat itu kehilangan. Dan juga di dalam hal-hal yang berat yang terjadi, kita semua yang pernah menghadapinya toh tidak melepaskan peran kita sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai pekerja di salah satu tempat kita bekerja. Bahkan juga tidak melepaskan tanggung jawab kita untuk melayani Tuhan. Itulah yang dimaksud sebagai bertanggung jawab dalam hidup kita. Meskipun yang terjadi dalam hidup ini silih berganti, duka dan sukacita, itulah yang terjadi, yang datang. Tetapi tanggung jawab kita tetap sama, bahwa hidup ini merupakan tanggung jawab kita. Kita menjalaninya seperti yang seharusnya kita jalani. Nah, tetapi saudara-saudara terkasih, janganlah hanya dipotong ayat ini sebatas kita yang harus bertanggung jawab. Karena sebetulnya kalau kita tanya siapakah yang bisa bertanggung jawab dengan sempurna dalam hidupnya? Karena tadi kita sudah
mengamini bahwa ada hal-hal yang terjadi di luar kendali kita. Siapa yang bisa mencegah perusahaan memutus pekerjaan kita? Siapa yang bisa bertanggung jawab atau menjamin bahwa saudara-saudara yang kita cintai saat ini dapat terus sehat terus? Siapa yang bisa menjamin bahwa hal-hal yang baiklah yang akan terus terjadi? Tidak ada. Dan di saat-saat itulah kita harus mengingat bahwa iman kita percaya bahwa Allah lah yang memberikan, dan kemudian Allah juga yang memampukan kita untuk bisa merespon dengan baik, untuk tetap bisa bertanggung jawab. Meskipun hal tersebut datang ke dalam hidup kita saat ini. Dan saudara-saudara yang terkasih, keberserahan kita ketika kita tahu kita tidak mampu, tetapi kita mau sebetulnya untuk tetap meneruskan tanggung jawab itu, kita bisa lakukan dengan keberserahan tadi. Dan keberserahan itulah yang membawa kita terhadap atau kepada pertumbuhan diri. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita ingat bahwa perkara yang terjadi tanpa respon yang baik, itu hanya akan menjadi peristiwa yang tidak ada signifikansinya, yang tidak ada maknanya. Tetapi jika kita betul-betul memaknainya bahwa ini Allah yang memberikan, ada sesuatu yang Allah tengah siapkan, maka ketika kita bisa berserah penuh dan kita masih terus pegang tanggung jawab itu, kita berusaha melakukan sebaik-baiknya, namun dengan kekuatan dari Tuhan, bukan kekuatan kita, maka dialah yang akan menjadi sumber pertumbuhan. Maka marilah Bapak Ibu Saudara, mulai dari hari ini, seterusnya, apapun yang terjadi dalam hidup kita saat ini, baik dan buruk, baik di hari ini maupun esok, marilah kita tetap mencoba untuk bertanggung jawab. Dan kita juga selalu mencari makna. Mengapa saya harus tetap bertanggung jawab? Bukan hanya sekedar mengapa ini terjadi. Sehingga kita menjadi orang-orang yang bertumbuh. Apapun yang hidup ini lemparkan, sodorkan kepada kita selalu mengambil itu sebagai momen untuk bertumbuh. Dan tanpa kita sadari, ketika nanti kita menengok ke belakang, ternyata kita sudah ada di tahap yang jauh dari titik awal di hari ini, di mana kita masih mencari jawaban bagaimana harus menghadapi situasi-situasi yang datang. Selamat pagi, selamat menjalani hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup dalam doa, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami berdoa, baik itu untuk diri kami, untuk keluarga kami, untuk rekan-rekan yang kami kenal, dan untuk siapapun yang pada saat ini tengah bergumul. Bagi siapapun mereka dan kami yang tengah merasakan sebuah peristiwa yang besar, yang berat, yang di luar kendali kami, dan bahkan sempat kami merasa bahwa ini di luar kapasitas kami untuk dapat menanggungnya. Biarlah Tuhan sendiri yang akan memberikan sebuah iman yang teguh, yang menguatkan, yang mendewasakan, sehingga kami menjadi orang-orang yang bertumbuh, meskipun memang kondisinya tidak selalu ideal. Meskipun mungkin masalah itu masih harus kami perjuangkan untuk dapat selesai. Namun biarlah segala perkara dapat kami tanggung sesuai dengan janji-Mu yang selalu mau untuk memberikan kekuatan kepada kami yang mau mencari kekuatan dari-Mu. Dan biarlah Tuhan juga yang akan sertai kami di dalam hari ini. Bagi kami yang bekerja, lindungilah kami dalam perjalanan kami. Bagi kami yang bersekolah, Tuhan juga pimpin kami di sekolah. Kami yang bekerja, pimpin kami dalam pekerjaan kami. Bagi yang kami juga yang melayani keluarga,
di rumah, mengerjakan segala sesuatunya. Pimpin kami Tuhan. Dan biarlah kami tidak melepaskan Engkau satu hari ini dan seterusnya. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.